saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. DPR RI mengumumkan penghentian tunjangan perumahan anggota Dewan. Tunjangan anggota DPR lainnya juga akan dipangkas. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini. Setelah dihujani kecaman dan aksi unjuk rasa, pemimpin DPR RI pada Jumat 5 September mengumumkan pencabutan tunjangan perumahan bagi anggota Dewan dan akan melakukan moratorium kunjungan luar negeri. Kini, pendapatan anggota Dewan turun dari sebelumnya di atas 100 juta rupiah per bulan menjadi sekitar 65 juta per bulan. Tunjangan yang dihentikan sejak 31 Agustus diantaranya ialah tunjangan perumahan yang nilainya mencapai 50 juta per bulan. Ada pula pemangkasan biaya langganan listrik dan jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Dalam keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR tertanggal 4 September 2025, moratorium kunjungan kerja luar negeri juga dilakukan sejak 1 September, kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Selain itu, anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Keputusan ini diambil DPR RI untuk merespon aspirasi masyarakat, memperbaiki diri menjadi lembaga yang inklusif, dan mengembalikan kepercayaan publik. Ujar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, dalam keterangannya, sebagaimana dikutip kembali pada Senin. Dari hasil keputusan itu, para pimpinan DPR juga memastikan akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Selain itu, para pimpinan DPR juga mengungkapkan rincian take home pay atau pendapatan bersih yang diterima oleh para anggota DPR sesuai dengan adanya pemangkasan tunjangan itu, disertai pula dengan dasar hukumnya per Mei 2025. Dasar hukumnya itu sendiri terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, PP Nomor 51 Tahun 1992, PP Nomor 59 Tahun 2003, Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 9 Tahun 1962, Surat Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2003, hingga Surat Izin Prinsip Menteri Keuangan Nomor S311 MK02 2025. Berikut rincian pendapatan yang viral sebelum dipangkas. Lalu, berapa gaji yang dibawa pulang anggota DPR setelah dipangkas? Adapun rincian pendapatan sesudah dipangkas sebagai berikut. Pendapatan tersebut terbilang masih cukup besar. Gaji DPR sebesar 65 juta per bulan adalah 12 kali lipat dari upah minimum regional atau UMR tertinggi di Indonesia, yakni di Jakarta, yang sebesar 5 juta per bulan. Total take home pay mereka menjadi 65 juta rupiah. Apakah ini sudah menjawab kesenjangan yang dikeluhkan masyarakat? Kata ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, dalam keterangannya dikutip Minggu 7 September. Menurut Ahmad, publik yang selama ini menjandingkan pendapatan wakil rakyat dengan daya beli masyarakat masih tetap bertanya-tanya mengenai keadilan di balik angka-angka tersebut. Inti masalahnya bukan hanya angka, melainkan rasa keadilan dan relevansi kinerja, ujarnya. Ahmad menilai masih ada ruang pemangkasan anggaran untuk anggota Dewan. Menurutnya, perlu ditilik lebih lanjut mengenai faktor kebutuhan yang menunjang fungsi representasi dan pengawasan, bukan pada faktor keinginan yang bersifat simbolis atau formalitas belaka. Tunjangan beras dan beberapa fasilitas natural serupa sudah waktunya ditinjau ulang karena tak lagi sesuai konteks pejabat publik abad ke-21 yang penghasilannya cukup membeli kebutuhan dasar tanpa subsidi khusus, tuturnya. Kemudian, uang sidang harus dikaitkan ketat pada kinerja, misalnya berbasis output rapat, kualitas rekomendasi, serta tindak lanjutnya, sehingga bukan hanya sekedar kehadiran formal.
Rasionalisasi juga mesti menyentuh DPRD provinsi dan kabupaten kota. Di banyak daerah, pola tunjangan meniru pusat, sementara kapasitas fiskalnya sempit. Akibatnya, ruang pembangunan publik tergerus belanja aparatur. Lanjutnya, Ahmad mengatakan pemerintah pusat dapat mendorongnya lewat pedoman nasional tunjangan berbasis kinerja, seraya memberikan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil menekan proporsi belanja pegawai dan menaikkan porsi belanja layanan publik. Intinya, masih ada ruang pemangkasan dan penataan ulang, namun harus cerdas. Pangkas yang simbolik, pertahankan yang menunjang fungsi, dan tautkan seluruh fasilitas pada hasil kerja terukur, tegasnya. Lebih lanjut, Ahmad menekankan pada pemerintah untuk benar-benar melakukan efisiensi yang tepat sasaran. Menurutnya, pemangkasan tunjangan DPR hanyalah satu keping mozaik. Keping terbesar ada di hulu, yakni bagaimana pemerintah merancang dan mengeksekusi program publik bernilai tambah tinggi. Jadi, bagaimana pendapat kamu? Menurut kamu, 60 juta itu masih terlalu banyak atau cukup? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tetap ikuti berita terbaru hanya di Aranfi Media. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media